Yo, what's up? Kembali lagi di channel Edu 21. Kali ini saya akan buatkan konten tutorial lagi seputar dunia arsitektur tentunya. Berbeda daripada sebelumnya, terus berbeda nih kan. Eh, Kalau sebelumnya saya buatkan eksterior ataupun interior, kali ini semi eksterior. Jadi bangunannya setengah di luar, setengah di dalam. Seperti itu. Settingannya pun pasti berbeda ya kan. Dan juga di sini ada tambahan sedikit, yaitu cara membuat air kolam renang. Nah, berbeda daripada sebelumnya. Sebelumnya saya belum pernah membuat tutorial cara membuat air kolam renang dengan Enscape 3D. Nah, sebelum saya lanjut, di layar kaca kalian sudah bisa lihat ya kan. Ini adalah paket preset yang saya ciptakan sendiri. Kalau kalian ingin ngerender tanpa setting-setting lama lagi, nyeting-nyeting visual settingnya, kalian bisa order di WhatsApp 081353948890. Kemudian bisa kalian DM juga melalui Instagram saya yd.vsl, ataupun komen langsung di bawah di kolom komentar, tanyakan seputar preset ini. Mengenai cara rendering juga kalian bisa konsultasikan, bebas ya kan. Oke, tanpa lama-lama lagi saya lanjut saja ke project. Nah, di sini kalian bisa lihat dua workspace, yaitu SketchUp dan juga Enscape seperti biasa. Nah, di sini saya akan jelaskan material settingnya. Apa saja material settingnya untuk menghasilkan hasil render seperti ini. Jadi yang pertama-tama adalah pada dinding kayu ya. Saya akan jelaskan satu-satu. Dinding kayu. Oke. Pada dinding kayu di sini saya menggunakan reflection dengan roughness 49,5%. Kemudian pada high map, tipenya displacement map dengan tekstur use albedo seperti biasa. Oke, kemudian yang kedua ada material metal berwarna abu-abu tua. Settingannya pada reflection, pada roughness saya menggunakan 69,2%. Kemudian yang lain nggak usah diatur, nggak usah disetting ya kan. Kemudian selanjutnya pada kaca. Nah, pada kaca di sini kalian bisa lihat pada material SketchUp, pada edit kalian kasih warna hijau botol seperti ini. Kemudian pada opacity 15, kalian gunakan 15 saja. Oke, kemudian kita ke Enscape Material Editor. Pada Enscape Material Editor kalian setting pada reflection seperti biasa, kalian 0,0% kan, atau full gloss. Kemudian pada specular kalian bisa gunakan 78,1%. Kemudian kita ke transparansi. Pada transparansi di sini ada tipe, kalian gunakan transmittance yang ini yang di bawah. Kemudian pada opacity kalian gunakan 15 sama. Jadi kalau kalian atur di sini otomatis dia diatur di sini juga di setting. Kemudian pada refractive index kalian gunakan 1,50. Oke, itu untuk settingan kaca yang saya gunakan pada rendering kali ini ya kan. Kemudian pada curtain. Nah, ini jarang saya kasih tahu ya pada curtain. Pada curtain ini settingannya berbeda karena bisa kalian lihat di sini. Bisa kalian lihat. Nah, kalau tanpa disetting, ini cahaya lampu nggak akan tembus seperti ini. Ataupun kalau kalian opacity-nya kalian mainkan juga akan menjadi seperti kaca dia settingannya. Berbeda daripada ini.
berbeda daripada settingan yang saya gunakan di sini. Jadi tekstur kainnya bisa ditembus oleh cahaya. Jadi cahaya bisa tembus, tapi samar-samar seperti kain. Kalau kain ditembus cahaya ya seperti ini. Tidak tembus secara keseluruhan, tetapi ada beberapa yang bisa ditembus ketika cahayanya semakin dekat dia semakin tembus seperti itu. Kalau material transparansi kan secara keseluruhan dia tembusnya. Nah, saya jelaskan ya material settingnya. Oke, pada tipe kalian gunakan foliage yang pertama. Kemudian selanjutnya yang lain nggak usah otak-atik, kalian langsung ke transparansi. Saya matikan lebih dulu ya. Pada transparansi, kalau kalian gunakan foliage pasti ada cut out transparansi seperti ini. Jadi kalian buka aja di sini teksturnya. Kemudian kalau kalian punya tekstur kain seperti ini, saya menggunakan tekstur kain yang ini. Nah, kalian gunakan tekstur kain yang ini, jadi otomatis dia akan ada pori-pori kainnya seperti ini. Pori-pori kainnya nampak, kan? Jadi cahayanya tembus melalui pori-pori kain ini, seperti itu. Nah, itu settingan curtain versi saya. Kalau kalian ingin punya material full seperti ini, oke, material yang saya gunakan sehari-hari yang ini, kalian bisa pesan di ini saya, di preset saya, di sana lengkap. Materialnya saya akan kasih semuanya ini. Kemudian settingan visual settingnya saya kasih. Kalian bisa lihat fiturnya di awal video saya tadi. Apa kalian dapatkan di preset yang saya jual. Oke. Kita saling support lah. Saya belum dapat AdSense dari YouTube, ya minimal dari penjualan preset lah. Kita saling support, jadi saya kasih ilmu saya, apa yang saya tahu akan saya share di sini melalui YouTube. Oke, lanjut. Jadi yang terakhir saya akan jelaskan material setting pada ini ya, pada air kolam renangnya, karena belum pernah saya kasih tutorial cara membuat air kolam renang agar hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya pada material pool deck. Material pool deck seperti biasa settingan kayu biasa. Yang kalian perlu setting di sini adalah pada reflection. Yang pertama yaitu pada roughness kalian gunakan 68,7%. Kemudian pada high map, pada tipenya kalian gunakan displacement map. Kemudian tekstur use albedo seperti biasa. Oke. Kemudian ada material batu kolam ya kan. Settingannya sama. Pada reflection, pada roughness kalian gunakan 53,8%. Kemudian pada high map, pada tipe kalian gunakan displacement map. Kemudian pada tekstur kalian gunakan use albedo juga. Oke. Kemudian selanjutnya ada material lantai marmer. Di sini saya memerlukan saya perlu refleksi tanaman ini merefleksi ke marmer, jadi kesannya lebih hijau saja, kesannya lebih fresh ya lihat. Jadi untuk mendapatkan refleksi yang maksimal seperti ini, kalian gunakan reflection dengan roughness full glossy. Kemudian metallic kalian gunakan 49,1%. Kalian tambahkan metalik, kemudian spekulernya kalian 100% kan.
maka hasilnya akan seperti ini. Oke. Selanjutnya di sini ada material, ada pohon, ada pohon. Habis ini kita ke lighting ya. Pohon pada tanaman dinding yang ini, tanaman rambat dinding yang ini terdiri dari beberapa elemen. Yang pertama ada sejenis rumput material untuk mendapatkan hasil gelap-gelap seperti ini. Jadi nggak flat ya. Di sini settingannya kalian gunakan foliage seperti biasa. Kemudian pada reflection nggak usah diatur, itu aja satu. Kemudian pada daun-daun yang nempel ini, pada tipe kalian gunakan foliage. Kemudian reflection pada roughness-nya 74,3%. Kemudian specularnya kalian gunakan 50%. Default kayaknya. Selanjutnya ada ini bunga-bunganya. Bunga-bunga di sini pada tipe kalian gunakan foliage. Kemudian pada reflection pada roughness-nya 61,9%. Kemudian lain-lain nggak usah diatur. Kemudian selanjutnya ada material, ada tanaman ini ya, tanaman apa namanya, jana bolong. Daunnya kalian gunakan tipe foliage. Kemudian pada reflection kalian gunakan 61,1%, cukup. Kemudian batangnya di sini sama. Kemudian ada pada tanaman hanging plant, tanaman gantung yang ada potnya, kalian bisa atur. Jadi settingannya sama semua. Ini pada hanging plant di sini pada daunnya kalian gunakan foliage. Kemudian pada reflection pada roughness-nya kalian gunakan 60,9% untuk menangkap refleksi pada awan, jadi pada langit, jadi kelihatan lebih realistik. Kemudian pada potnya di sini kalian menggunakan reflection, jangan terlalu ini. Oke, kalian gunakan 44,7% saja agar refleksinya juga sedikit maksimal. Oke, pada hanging plant juga sama yang lain. Oke. Kemudian selanjutnya kita ke material air. Jadi dari jauh ya seperti ini. Pada air kolam yang di bawah sini, settingannya di sini pada tipe kalian gunakan water. Kemudian warnanya kalian sesuaikan apa saja boleh. Oke. Di sini saya menggunakan warna sky blue. Kemudian pada wine setting kalian bisa centang ini untuk, sebenarnya nggak usah. Saya matikan saja. Kalian ke wave setting. Di sini pada high kalian gunakan 29,6%. Kemudian pada scale kalian gunakan 69,7. Kemudian pada causticnya di sini kalian bisa atur 57,5%. Oke. Nah, yang terpenting di sini adalah kedalamannya terlihat karena saya tambahkan material gelap di bawah. Jadi fungsinya agar kelihatan kedalamannya. Jadi di material di Enscape settingannya terbatas,
di Enscape settingannya terbatas, settingan airnya terbatas cuma segini aja. Jadi kita akal-akalin agar kedalamannya terlihat. Jadi di sini materialnya saya tambahkan material gelap. Saya gunakan koral lepas saja. Jadi dari renderan dari atas ini dia kedalamannya terlihat seperti ini. Oke. Dan juga fungsinya agar air ini lebih banyak menangkap refleksi juga. Kalau kalian tambahkan warna gelap seperti ini. Oke. Itu untuk material settingan kolam ya, air kolam. Kemudian pada air terjun yang ini, water fountain. Pada water fountain di sini kalian bisa download kalian bisa download ini di 3D Warehouse. Cari aja water fountain atau waterfall, maka akan ketemu file seperti ini, water fountain atau waterfall. Kemudian settingannya di sini yang terpenting adalah pada tipe kalian akan gunakan water. Kemudian wave settingnya sebenarnya ini default. Water colornya di sini kalian gunakan putih saja. Di sini default yaitu pada high 86,9%, kemudian pada scale 50,0%, kemudian caustic intensity-nya 50,0%. Oke, ini batunya belum ya. Settingan batu, sorry. Pada settingan batu ini dia nampak 3D ya, padahal ini flat. Ini flat, ini cuma ini flat ya. Ini material, jadi nggak ada maju mundurnya, nih nggak ada sebenarnya. Cuma ketika di setting dia timbul. Nah di sini settingannya pada reflection kalian gunakan 64,4% pada roughness-nya. Kemudian pada high map, pada tipe kalian gunakan displacement map dengan tekstur use albedo. Amount-nya nggak usah diatur. Oke, jadi settingannya seperti ini. Ini tergantung kualitas ini juga, kualitas material juga. Kalau kualitas materialnya bagus, hasil ini renderingnya juga pasti bagus. Oke, itu untuk settingan material dan juga landscape. Selanjutnya saya akan jelaskan sedikit, secara totalitas juga pastinya, untuk lighting setting. Di sini saya menggunakan beberapa jenis lampu, dua jenis lampu. Tiga jenis lampu saya gunakan. Dua jenis lampu. Yang pertama menggunakan lampu material pada ini. Di sini saya kasih lihat. Lampu material pada ini, pada downlight. Saya akan jelaskan di sini pada tipe self illuminate. Kemudian pada self illuminationnya 100.000 CD meter persegi. Pada colornya kalian gunakan warna ini aja, warna peace puff. Kemudian pada color kalian gunakan sama aja, nggak apa-apa. Makasihnya seperti ini. Kemudian jenis lampu yang kedua adalah lampu menggunakan Enscape object. Jadi tipenya saya gunakan rectangle light yang pertama. Di sini pada settingan luminous powernya saya menggunakan 300.000 lm. Kemudian pada lebarnya, jadi saya buat lebar ke sini ya. Ini panjangnya sebenarnya
saya menggunakan 2,4 meter, kalian sesuaikan dengan desain kalian. Kemudian pada panjang saya menggunakan 0,24, jadi sebenarnya yang memendek. Oke. Itu pada rectangle light. Kemudian selanjutnya ada jenis spare light. Jenis spare light ini di atas kolam. Fungsinya ini adalah untuk merefleksi di atas air. Jadi agar merefleksi di atas air. Jadi saya gunakan settingan luminous intensity 316,520 CD. Kalian sesuaikan saja, tarik-tarik. Kalau refleksinya udah oke, ya berapa aja boleh. Kemudian light source radiusnya saya gunakan 0,0 meter. Jadi radiusnya nggak terlalu melebar. Jadi sedikit-sedikit saja. Oke. Kemudian saya taruh di sini satu dengan settingan yang sama. Ini agar ada bias cahaya dari sini, jadi ada pantulan sedikit ke air kolam. Kemudian lampu yang kedua saya taruh di bawah kolam, jadi ada cahaya juga, nggak terlalu nggak gelap juga ya kan. Saya buat ada cahaya di sini di bawah. Sini warnanya putih saja. Pada luminous intensity 28,980 CD. Kemudian light source radiusnya 0,58 meter. Di hasilnya seperti ini. Oke, itu untuk settingan lampu. Settingan lighting setting ya kan. Kemudian kita yang terakhir ke visual setting. Visual setting. Jadi saya jelaskan. Pada exposure saya gunakan 47%, kemudian FOV-nya saya gunakan 80 derajat. Kemudian selanjutnya pada image saya gunakan highlight dengan ini default semua karena ini settingan semi outdoor. Kemudian pada effect di sini motion blur-nya saya matikan, kemudian lens flare-nya saya gunakan 38%, kemudian bloom-nya saya gunakan 14%, kemudian fader vignette saya gunakan 11%. Oke, yang lain nggak usah disetting. Kemudian lanjut ke atmosphere. Di sini pada sun brightness saya gunakan 150%. Kemudian night sky brightness saya gunakan 256%. Kemudian shadow sharp di sini saya gunakan 83%. Kemudian artificial light brightness saya gunakan 70%. Kemudian ambient brightness-nya saya gunakan 61%. Kemudian selanjutnya pada sky di sini saya menggunakan source-nya skybox. Jadi saya gunakan file HDRI yang saya taruh di preset yang saya jual. Ini presetnya ini. Nanti kalau kalian beli ini, jadi settingannya nggak usah kalian setting lagi. Kalian sudah mendapatkan daylight setting, kemudian night setting, kemudian material library lengkap yang sehari saya gunakan. Kemudian pada daylight setting di sini ada file HDRI yang sering saya gunakan, yang tentunya membuat renderan kalian lebih realistik. Kemudian pada night setting juga ada ini. Kemudian pada HDRI full bonus, jadi semua HDRI yang saya punya saya taruh sini. Kalian bisa coba satu-satu di sini. Oke. Kemudian saya taruh satu building 3D file. Jadi kalian tinggal masukkan preset ini, kemudian kalian render. Jadi hasilnya nanti akan terlihat. Ini juga ada ininya. Tutorialnya di YouTube, di video saya di bawah, kalian bisa scroll, kalian bisa cari.
Kemudian cara menggunakan preset saya sudah sisipkan di sini. Oke. Sudah lengkap sekali. Untuk harga kalian bisa chat saya melalui WhatsApp, saya akan kasih harganya berapa. Melalui DM Instagram juga bisa. Oke. Itu untuk scale. Pada output di sini saya gunakan Ultra HD bawaannya. Jadi untuk file format saya gunakan PNG juga. Default. Oke, itu untuk tutorial kali ini. Oke. Terima kasih.